Kali ini kita akan melanjutkan lagi bagaimana menghitung dummy sebagai variabel bebas. Untuk kali ini lebih rumit lagi, yaitu ada satu kuantitatif dan ada satu kualitatif, tetapi variabel kualitatifnya itu ada 3 kategori. Jadi cara codingnya nanti akan berbeda seperti yang sebelum-sebelumnya. Oke, sekarang contohnya adalah di sini ada selain masa kerja, pendapatan juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Ada 3 kategori, pertama tidak tamat SMU, kedua tamat SMU, dan ketiga sarjana. Kalau yang sebelumnya hanya perbedaan struktur ruang hanya 2 kategori, sekarang yang untuk 3 kategori itu berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan kategori dasar. Dalam hal ini ambil kategori yang paling rendah, yaitu tidak tamat SMU, itu nilainya 0. Kemudian ambil D1, D1-nya itu decoding 1 untuk tamat SMU dan lainnya itu 0, dan D2 itu 1 untuk sarjana dan lainnya itu 0. Kemudian nanti membuat persamaannya adalah seperti ini. Ini nanti aja belakangan. Sekarang bagaimana datasetnya? Datasetnya adalah kayak gini. Datasetnya adalah kayak gini. Jadi di sini ada pendapatan per bulan. Seperti biasa, masih sama. Masih seperti contoh 1 dan contoh 2. Tapi di pendidikan, di sini ada 3 kategori, ada sarjana, ada tamat SMU, dan ada tidak tamat SMU. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa untuk tidak tamat SMU, dua-duanya adalah 0. Dia ada baseline, ada data dasarnya. Dua-duanya ada 0. Tapi kita buat di sini D1 dan D2. Berbeda kalau yang sebelumnya 0101. Karena dia cuma ada 2, hanya urban dan rural. Kalau ini ada 3, berarti kita membuat variabel dummy tambahan. D1 dan D2. Tadi tidak tamat SMU itu 0 dan 0. Kemudian untuk yang uh, sarjana. Sarjana itu D1-nya itu 0, D2-nya itu 1. Di sini ya. D1-nya untuk sarjana. D, D, D1-nya itu lainnya itu 0, kemudian D2-nya itu 1. Kemudian tamat SMU, D1-nya 1, D2-nya 0. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian masa kerja masih sama saja. Jadi sekarang kita coba menghitungnya di XPSS. Ini masih yang lama, kita buka yang baru aja. Oke, ke variable view, yang pertama itu adalah pendapatan, kemudian D1, D2, dan masa. Pendapatan numerik desimal 1, kemudian scale, D1, D2 itu dia numerik tapi desimalnya 0, dia itu datanya nominal. Kemudian masa itu adalah scale dengan desimalnya 0. Oke. Oke, sip. Pendapatan kita copy paste aja. Kita copy paste. D1, D2 juga kita copy aja. Kenapa nggak di coding? Karena dia kombinasi ya. Dia kombinasi jadi tidak usah di coding, tidak bisa di coding. Jadi kalau yang ini 01 ya karena dia sarjana. Karena dia sarjana. Ini kenapa 10? Karena dia tamat SMU. Kenapa dua-duanya 0? Karena dia tidak tamat SMU dua-duanya. Oke, kemudian untuk masa kerja juga kita copy paste aja. Kita copy paste. Oke, sekarang langsung bisa kita hitung. Di analyze, kemudian regression lagi, dan linear. Di sini pendapatan sebagai dependent, D1, D2, dan masa sebagai independen. Jangan lupa statistik.
confidence intervalnya 95%, R-square di checklist, deskriptif di checklist, continue. Kemudian option, F-testnya 0,05, continue, kemudian klik OK. Oke, di sini seperti biasa bisa kita lihat ya, statistik deskriptif, kemudian correlation, kemudian kita coba langsung ke model summary. Di sini signifikan F-nya itu 0,00, p-value-nya kurang dari 0,5, berarti dia signifikan. Kemudian R-square-nya tinggi, cukup tinggi 0,913, berarti antara variabel-variabel yang teliti ini dapat menjelaskan pendapatan sebesar 0,913 atau 91%. Sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Kemudian ANOVA-nya juga signifikan, kita bisa lihat signifikan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara melihatnya. Cara melihatnya sama, tapi di sini lebih banyak konstantanya. Ada 4 konstantanya. Gimana caranya kita melihat konstantanya? Sekarang kita kembali ke persamaan dasar ya. Di sini ada persamaan Y1 sama dengan alfa 1 ditambah A2D1 ditambah A3D2 ditambah B1 beta X1 ditambah mu. Konstanta yang pertama itu adalah A1. A1 itu adalah didapatkan 0,169. 0,169 ditambah A2D1. A2-nya itu adalah A2-nya itu adalah 1,091. 1,091. Kemudian alfa 3. Alfa 3 itu adalah D2 ya. Alfa 3 itu adalah 3,026. 3,026 dan beta. Beta ini untuk yang massa, konstanta massa adalah 0,073. 0,073 ditambah mu. Oke, maknanya apa? Maknanya di sini bisa kita bilang adalah, kita copy lagi, apabila D1-nya 0, kemudian D2-nya 0, itu adalah tidak tamat SMU. Yang ini. Jadi, bagaimana persamaan dia tidak tamat SMU? Berarti tinggal Y1 ditambah ini. Nah, ini adalah persamaan. Ini adalah persamaan tidak tamat SMU. Tahu dari mana ini tidak tamat SMU? Ya tinggal disubstitusiin. Karena tidak tamat SMU itu D1-nya 0, D2-nya 0. Ini kita masukkan, kita substitusi 0 ya habis ya. Ini kita substitusi 0 ya habis juga. Berarti tinggal 0,169 ditambah 0,073 X1. Atau 0,073 kali masa dalam bulan. Oke, ini untuk yang tidak tamat SMU. Bagaimana untuk yang tamat SMU? Untuk yang tamat SMU, ini masih sama, tapi dia di D1-nya ada. D1-nya dikali 1. Berarti di sini adalah 1,091. D1 itu tamat SMU ya. Ditambah lihat di persamaan dasar ya. Alfa 1 itu adalah 0,169. Kemudian alfa 2 itu adalah 1,091. Karena dia dikali 1, maka tinggal dijumlahkan.
ditambah 0,073 dikali masa bulan ini masih sama, karena beta X1 selalu ada. Ini untuk tamat SMU. Bagaimana untuk tamat SM? Untuk sarjana, tinggal ditambahkan lagi. Tambahkan 3,026. Tapi D1-nya hilang. Ingat, D1-nya hilang. Ini berarti hilang ya. Ini hilang. Karena D1-nya hilang, nggak ada 1,091, berarti ditambahnya jadi 3,026 ditambah 0,073. Dari mana 3,026? Karena D2-nya jadi 1. Jadi 3,026 dikali 1. Berarti kita lihat lagi persamaan rumusnya. Alfa 1 tambah alfa 3 langsung. Ini alfa 1, ini alfa 3 ditambah beta X1. Jadi ini adalah cara menghitung dummy sebagai variabel bebas apabila ada satu variabel yang sifatnya kuantitatif dan ada satu variabel kualitatif dengan 3 kategori.